Gangguan psikologi pada masa persalinan. Apa yang dimaksud dengan persalinan? Persalinan diartikan sebagai proses pengeluaran hasil konsepsi atau yang biasa kita sebut sebagai janin atau kandungan. Umumnya, seorang ibu akan merasa bahagia dan senang sebelum proses persalinan setelah penantian panjang. Selama masa kehamilan terjadi perubahan penampilan emosi dan seksualitas, di mana posisi dan peran dari seorang wanita mencapai kualitas yang baru. Pikiran-pikiran mengenai kehamilan mampu mendatangkan beragam rasa cemas tentang apa yang akan mereka hadapi selama kehamilan itu terjadi, khususnya memikirkan yang terjadi saat melahirkan, yang bisa memunculkan bentuk fobia. Beberapa hingga memunculkan pemikiran untuk menghindari kehamilan. Adapun perubahan psikologi pada kala 1, beberapa keadaan dapat terjadi pada ibu pada saat persalinan. Trauma pada ibu bagi yang baru pertama kali melahirkan. Perubahan-perubahan yang dimaksud adalah: yang pertama, perasaan tidak enak. Kedua, takut dan ragu-ragu. Ketiga, menganggap persalinan sebagai cobaan. Keempat, bayi normal atau tidak. Dan kelima, ibu merasa cemas. Adapun macam-macam gangguan psikologi pada masa persalinan. Pertama, kecemasan. Kecemasan adalah hal yang biasanya terjadi menjelang persalinan. Ibu hamil yang menantikan proses kelahiran pertama kali biasanya akan mulai gugup dan cemas. Ia tidak berhenti memikirkan hal-hal yang menurutnya berbahaya. Tentu saja, apabila kecemasan ini tidak dikelola dengan baik, maka kondisi psikis ibu tersebut akan semakin memburuk. Tidak menutup kemungkinan pula, ia bisa sampai mengalami gangguan obsesif kompulsif. Kedua, ketakutan. Ketakutan merupakan bentuk kekhawatiran pada sesuatu yang jelas objeknya. Dalam masa persalinan, seorang wanita bisa saja menjadi takut pada proses persalinan normal. Ia membayangkan apakah janin yang akan dilahirkannya selamat atau tidak, atau kesakitan yang ada pada saat bersalin apakah ia sanggup jalani atau tidak. Ketiga, sikap pasif. Sikap pasif timbul manakala seorang wanita hamil memiliki keenggangan pada saat akan melahirkan. Ini juga didorong dengan dukungan yang lemah dari lingkungan sekitar. Perhatian suami dan keluarga yang kurang akan menimbulkan sikap yang pasif dari seorang wanita hamil. Oleh karenanya, penting untuk memberikan dukungan kepadanya. Keempat, sindrom baby blues. Biasanya terjadi setelah proses persalinan. Bonding attachment yang kurang baik menyebabkan seorang ibu justru menolak kehadiran bayinya. Oleh karenanya, dukungan berupa pemberian motivasi dan juga langkah-langkah untuk siap mengalami perubahan status menjadi ibu bisa diberikan supaya sindrom ini tidak terjadi. Kelima, hipermaskulin. Kondisi hipermaskulin menggambarkan bagaimana seorang calon ibu merasa goyah. Keinginannya antara ingin atau tidak punya anak, padahal ia sudah berada di saat-saat menjelang persalinannya. Akibatnya, emosinya menjadi tidak stabil. Ini biasanya terjadi pada wanita yang memang berkarir. Pikirannya menjadi buyar karena ia ingin mempertahankan cara dia bekerja, tetapi di sisi lain juga merindukan kehadiran anak. Keenam, hiperaktif. Menjelang persalinan, seorang wanita juga bisa menjadi lebih hiperaktif karena ia ingin segera melaksanakan proses persalinan. Oleh karenanya, ia menjadi lebih banyak beraktivitas demi proses persalinan yang berlangsung sesegera mungkin. Menenangkan ibu hamil dengan cara memberikan perhatian-perhatian tentang proses persalinan adalah hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Ketujuh, kompleks maskulin. Kompleks maskulin adalah bentuk dari hiperaktif yang tidak tertangani. Pada saat persalinan, seorang wanita akan menjadi lebih agresif lagi. Sikapnya menunjukkan bahwa proses persalinan yang ia alami harus segera selesai dan tidak ingin membuang-buang waktu. Sikapnya menjadi lebih pengatur pada orang-orang di sekitarnya. Kedelapan, halusinasi
hipnagonik. Pada saat akan bersalin, seorang wanita pasti akan mengalami kontraksi-kontraksi. Ada fase istirahat selama kontraksi tersebut. Seorang ibu bisa mengalami kondisi tidur semu. Disinilah terjadi kondisi halusinasi hipnagonik. Ia akan menjadi tidak tenang karena muncul pikiran-pikiran yang tidak-tidak. Bahkan kadang bisa juga muncul gangguan psikosomatis. Adapun cara pencegahannya yaitu yang pertama, dukungan dari orang terdekat, suami atau keluarga benar-benar dibutuhkan. Kedua, mendengarkan apa yang menjadi keluhannya. Ketiga, memberikan sistem dukungan yang baik berupa bentuk perhatian dan kasih sayang kepada ibu hamil. Keempat, tetap mempertahankan interaksi pada ibu menjelang persalinan. Kelima, membantu persalinan dengan menghadirkan orang yang paling terdekat, seperti suami. Keenam, menenangkan ibu hamil dengan cara memberikan pengertian-pengertian tentang proses persalinan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.